Pemaparan pada hari ini akan disampaikan oleh Bu Devi, yaitu mengenai metodologi ANP, Analytic Network Process. Nah, untuk itu langsung saja kita berikan waktu kepada Bu Devi. Silakan Ibu Devi. Baik, terima kasih Mas Raihan. Sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Pesantren Al Azkiyah dan Smart Indonesia yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing di kesempatan kali ini. Tadarus metodologi ini quite inovatif banget untuk Mas Aam dan tim karena biasanya kita tadarus Al-Quran, ini tadarus metodologi. Tapi bagus sekali karena memang kalau kita bicara metodologi itu kan nggak cuma satu tools gitu ya, ataupun satu metodologi, nggak cuma satu software gitu kan, jadi banyak sehingga kita mungkin bisa kenal, bisa saling sharing. Sebetulnya saya juga pengen belajar metode-metode yang lain seperti bibliometrik, terus juga ada beberapa tadi yang ditawarkan yang juga saya juga pengen belajar. Jadi sini saya mencoba untuk sharing ke Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa terkait dengan metodologi analitik network proses. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu, terima kasih Bu Nisa ya sudah Bu Nisa sudah chat adik kelas di Taskia ya. Ya, kita beda 2 angkatan ya Bu Nisa ya. Sekarang di UMSU. UMSU itu maaf Universitas Muhammadiyah ya. Aduh, gak kedengeran suaranya. Ke-mute kayaknya, Bu. Oke, ke-mute kayaknya Mbak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Oke. Semoga suatu saat bisa sampai ke UMSU ya, Mbak Nisa. Di sana ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, saya diberi waktu berapa lama Mas Raihan? Mungkin sebelum tanya jawab 1 jam. Kurang lebih setengah jam untuk 1 jam insya Allah, 1 jam penyampaian materi. Mohon disampaikan kalau sudah run of time ya. Siap, insya Allah Ibu, saya sampaikan nanti. Oke, baik. Saya mohon izin share screen Bapak Ibu karena saya pakai handphone, tadi laptop saya bermasalah, jadi mungkin video saya hilang dan screen saya terlihat ya. Oke. Baik, screen saya terlihat Mas Raihan? Iya Ibu, boleh di ini Bu, share screen. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Baik Bapak Ibu, saya sharing terkait dengan satu metodologi penelitian yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar, teman-teman sudah familiar. Ini sebetulnya metode pengembangan dari metode sebelumnya yaitu AHP. Ya, jadi memang kalau misalnya pernah baca-baca metodologi gitu ya terkait dengan problem solving atau decision making, itu yang paling populer salah satunya adalah analytic hierarchy process. Nah, ANP ini sebetulnya pengembangannya dari AHP. Kalau sudah pernah dengar AHP, biasanya tidak terlalu secara basic konsep tidak terlalu jauh dengan ANP ya. Jadi mungkin lebih ke teknikalnya saja. Nah, karena waktunya juga terbatas, jadi mungkin di sini saya kenalkan metodologinya berikut dengan konsep dasarnya dan mungkin sayangnya saya tidak bisa menunjukkan ke Bapak Ibu software penggunaan softwarenya. Jadi mudah-mudahan di lain kesempatan Pesantren Al Azkiyah mungkin nanti akan mengadakan pelatihan untuk penggunaan softwarenya. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar di sana. Nah, jadi memang ANP ini atau Analytic Network Process itu mostly digunakan untuk pengambilan keputusan Bapak Ibu dan teman-temannya. Jadi pengambilan keputusan that involve setting priorities and the ANP is the methodology for deriving meaningful priorities from judgment. Jadi memang the main point dari ANP ini adalah mengambil keputusan di mana kita bisa men-setting prioritas ya, karena kan saya rasa di semua bidang ilmu nggak cuman katakanlah ekonomi ya, tapi juga misalnya pendidikan, bisnis, kesehatan, teknik, misalnya semuanya pasti berhadapan dengan decision making. Ya,
apakah itu tentang let's say kalau misalnya di ekonomi atau marketing ya misalnya terkait dengan memutuskan lokasi bisnis atau memutuskan misalnya bisnis apa yang akan kita jalankan selama pandemik, atau misalnya decision making apalagi terkait dengan strategi pemasaran gitu ya, atau misalnya dengan strategi pengembangan suatu produk dan sebagainya. Nah, di situ kita diizinkan untuk men-setting beberapa prioritas-prioritas. Jadi semacam kita dihadapkan pada beberapa pilihan, terus kita diminta untuk men-setting atau menentukan mana dari pilihan-pilihan tersebut yang paling prioritas. Nah, untuk mendapatkan prioritas yang meaningful, yang betul-betul representatif dan yang betul-betul bermakna untuk penelitian kita, maka kita perlu judge atau apa kita sebut rater atau kita sebut pakar ya, atau kita sebut judgment ya. Nah di sini fungsi atau tujuan dari penggunaan ANP. Okay. Decision making is the most important thing we do with our concise thinking, and we do it all the time. Nah, tadi ya saya bilang bahwa all the time pasti tidak hanya di saya rasa tidak hanya di dunia industri ya, tapi juga in our personal life, di kehidupan personal kita pasti kita dihadapkan pada decision making. Betul nggak? Seperti misalnya tadi ya, sederhananya kita milih kampus nih, kita milih kampus untuk S3, atau misalnya kita milih beberapa alternatif pekerjaan mungkin yang cocok dengan background kita dan sebagainya. Nah, jadi ini berarti bahwa decision making atau pengambilan keputusan atau bahkan ini metodologi ANP tidak hanya applied untuk industri, tapi juga sebetulnya applied untuk personal life. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh bagaimana decision making ANP ini useful atau bermanfaat untuk personal life kita ya. Okay, whatever we do with our without technology or subject material from any field, we have to make decision about it before we do it to decide how best to proceed. Ya, untuk kata poinnya. Jadi memang ketika kita ingin mengambil keputusan, kadang ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dan kita harus pastikan bahwa we decide the best. Apa yang nanti kita putuskan itu adalah yang terbaik karena sudah melewati beberapa proses. And after we do it, we have to decide how good the decision was and what are the factors about people, environment, and future concerns we need to include next time when we make decision tadi. Bahwa ketika kita mengambil keputusan, maka pasti ada beberapa faktor ya yang menjadi bahan pertimbangan kita ketika kita mengambil keputusan. Misalnya ketika kita mau memutuskan untuk mengambil S3 ya, misalnya apakah di Indonesia atau di luar negeri misalnya. So we need terkadang kita perlu berpikir apa sih faktor-faktor yang menentukan saya untuk memilih tempat untuk lanjut studi. Apakah people misalnya ya, orang-orang sekitar, family, teman gitu ya, atau lingkungan, environment, atau misalnya ke depannya misalnya opportunity, peluangnya atau ancamannya. So we need to include semua ini dalam mengambil keputusan. So actually we learn as we make decision. Jadi sebetulnya ketika kita mengambil keputusan itu kita sudah dalam proses belajar. Oke, nah tadi juga saya sampaikan bahwa area study untuk pengambilan keputusan ini banyak, nggak cuma untuk di ekonomi, tapi juga kalau misalnya peserta tadarus metodologi ini dari beragam background of study, maka mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa mempertimbangkan penggunaan metodologi ANP untuk penelitiannya. Ya, bisa untuk ekonomi, social science, dakwah, communication, Islamic law, health and education yang tadi saya bilang, and teknologi, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, dalam pengambilan keputusan, group of people must be able to participate in a decision. Nah, ini juga nanti akan berkaitan dengan sampel atau narasumber yang akan kita gunakan untuk metodologi ini. Ya, nah jadi kita di sini we need a group of people. Ya, jadi ada sekelompok orang yang nantinya akan ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Dan so we need to work together to make the right decisions
those decisions need to consider the group and their judgment and who has what knowledge and power. Nah, biasanya yang namanya pengambilan keputusan itu melibatkan orang-orang yang knowledgeable, yang kita anggap mereka paham, mereka punya pengetahuan yang mumpuni tentang riset yang kita lakukan atau tentang proyek yang sedang kita lakukan, dan bisa juga mungkin mereka punya power, ya, seperti misalnya regulator. Oke. Nah, dan keputusan yang kita ambil itu mungkin juga akan mengcover all the goods and the bads exemplified and in the benefit and the cost of the person and in the opportunities and risk of the future. Nah, jadi mungkin juga dari proses pengambilan keputusan itu kita juga melibatkan faktor-faktor benefit. Ya, tadi misalnya saya ingin ngambil studi di Indonesia atau di luar negeri misalnya. So, pasti kita mempertimbangkan masalah benefitnya apa nih. Kalau di Indonesia benefitnya apa, kalau di luar negeri apa. Cost, nah, biaya gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia biayanya seperti apa, di luar negeri seperti apa. Opportunity juga sama, peluang and risk, dan tentunya ada risiko. Hampir mirip sebetulnya seperti SWOT ya, akhirnya. Kalau misalnya kita sudah familiar dengan SWOT, hampir mirip lah dengan SWOT. Nah, jadi sebetulnya ANP ternyata juga bisa judge, juga bisa memasukkan faktor SWOT di sini. Ya, kalau kita bicara SWOT kan strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi sebetulnya di ANP juga ada fitur itu. Gitu. Nah, kembali masih tentang decision making, decision structure, that include all the goals, ya, tujuan. Nah, makanya ketika kita mengambil keputusan kita butuh struktur, atau kalau di riset itu mungkin kita sebut dengan framework, research framework atau model, gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke proposal atau sudah masuk ke draft penulisan, ya biasa kita punya research framework atau bahkan kita punya model gitu ya, model riset. Nah, ini bisa meliputi goals, tujuan kita. Misalnya tadi tujuan saya adalah memilih kampus untuk S3 misalnya di Indonesia atau di luar negeri misalnya. So factors tadi, ketika saya akan memilih kampus, faktor-faktor apa saja yang menjadi bahan pertimbangan saya untuk memilih kampus, gitu ya. And alternative we have in mind along with our overall strategic objective as individuals or as a group. Ya, nah tadi. Jadi dan di bawahnya adalah alternatif. Jadi ada goals, tujuan kita mau ngapain. Setelah itu faktor-faktor yang kita pertimbangkan. Setelah itu alternatifnya apa? Nah, alternatifnya tadi misalnya kita punya beberapa kampus di Indonesia, kita juga punya beberapa kampus tujuan di luar negeri misalnya. Itu jadi alternatif. Nah, nanti endingnya kita bisa mendapatkan priority tadi. Ya, tadi kan decision making to set the priority. Nah, jadi nanti endingnya di ANP ini tujuan akhirnya adalah nanti kita bisa mendapatkan prioritas. Nah, jadi nanti dari sekian alternatif kampus yang kita punya, mana yang prioritas atau mana yang sesuai dengan sesuai dengan judgment tadi, ya, sesuai dengan hasil judgment tadi. Nah, sehingga yang paling penting adalah dalam pengambilan keputusan ini we need informed judgment, ya, kita perlu informasi dari para narasumber. Nah, ini nanti kita bicara sampel siapa yang dapat menjadi narasumber di ANP gitu ya. And we need to measure intangibles to make trade-off among many kriteria. Nah, kadang ketika kita punya kriteria pun atau kita identify faktor ini, mungkin kita punya intangible factors dan juga kita punya tangible. Nah, ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan ANP, Bapak Ibu, seperti misalnya kita mengukur intangibles, merencanakan sesuatu, planning, generating a set of alternative. Tadi kita punya beberapa alternatif, ya, pilihan, kita setting priorities, kita memilih a best policy, gitu ya. Jadi
kebijakan yang paling baik misalnya atau strategi paling oke gitu ya untuk satu kasus. Kita juga bisa allocating resources, determine requirement, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, nanti saya kasih contoh-contoh juga beberapa contoh ya terkait dengan hal-hal ini ya yang bisa dianalisis dengan ANP. Oke, mungkin saya agak cepat sedikit, saya nggak akan habiskan banyak waktu di decision making, tapi intinya adalah tadi ya, ANP digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, sebelum saya lanjut ke frameworknya si ANP, saya kenalkan dulu frameworknya hierarki. Kenapa? Karena nanti dari sini kita gampang memahami framework atau modelnya si ANP ini. Ya, nah yang di depan Bapak Ibu atau teman-teman ini adalah modelnya si AHP. Kenapa AHP? Karena ini bentuknya masih hierarki. Ya, saya tunjukkan. Jadi secara model ANP ataupun AHP biasanya mereka punya level-level. Ya, level teratas itu adalah tujuan, goal. Dan ini sudah pasti ada. Ya, sudah pasti ada dan harus ada. Karena kan setiap kita riset kita pasti punya research objektif ya, kita punya tujuan penelitian. Nah, misalnya katakanlah tadi goal kita adalah memilih universitas untuk S3 misalnya. So this is our goal gitu ya. Ini tujuan kita. Nah, level berikutnya setelah goal itu adalah kriteria. Nah, biasanya pasti kita punya faktor-faktor. Kita punya kriteria ketika kita akan memilih universitas. Seperti misalnya kriterianya pertama pasti adalah biaya gitu kan. Ini paling biasa paling utama gitu ya. Biaya. Terus apalagi selain biaya? Mungkin kurikulumnya gitu ya, kurikulum yang ditawarkan. Atau mungkin supervisornya, dosen dan sebagainya gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, inilah kelebihan AHP ataupun ANP Bapak Ibu ketimbang dengan statistical approach ya. Kalau misalnya kita pakai metode pendekatan yang sifatnya pure kuantitatif seperti statistik misalnya, mungkin kita punya complicated model, mungkin kita punya complicated factors. Kita punya faktor-faktornya banyak. Saya ketika memilih universitas S3 misalnya gitu ya, pasti kita tuh kayak banyak hal yang harus saya pertimbangkan, termasuk family. Saya pengen naruh family di sini. Saya tadi ya bisa tangible, bisa intangible. Saya pengen taruh apa lagi? Setelah family misalnya, apa lagi Bapak Ibu? Teman-teman, ayo bantu saya. Ketika kita mau memilih kampus, apalagi nih biasanya kriterianya? Lokasi, Bu. Lokasi, oke. Lokasi, good. Apalagi? Akreditasi. Beasiswa. Oke, beasiswa ya. Oh, akreditasi, oke. Akreditasi, oke. Beasiswa, oke. Dan banyak lagi pasti. Nah, dan many more, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ambil pendekatan statistik tadi, mungkin we have some limitations kan, kita punya keterbatasan. Kadang statistik gitu ya. Jadi paling tidak jumlah data itu harus jumlah data itu harus semacam linear lah dengan model yang kita bangun gitu kan. Akhirnya kita punya keterbatasan di pendekatan statistik. Nah, ini kelebihan dari model ini Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi we can put as much as possible the factors gitu. Kita bisa taruh faktor sebanyak mungkin yang kita mau. As complex as possible. Semakin kompleks, semakin complicated. Ini bisa gitu ya. Nah, tapi nanti tentunya saya akan bahas lagi karena setiap metodologi pasti punya asumsi ya, termasuk ANP juga pasti punya asumsi, tapi asumsinya lebih banyak di statistik sebetulnya ya. Nah, tapi ini tadi karena ketika kita apalagi ini ketika kita sudah di industri gitu ya, ketika kita sudah di industri dan kita mau menentukan kebijakan apalagi yang sifatnya strategis gitu, maka akan banyak faktor yang perlu kita masukkan ke dalam model. Nah, ini metode ini membantu kita untuk mendapatkan faktor tersebut gitu ya. Again saya bilang mungkin as much as we can catch gitu, sebanyak yang kita bisa tangkap gitu ya.
begitulah ceritanya Bapak Ibu. Nah, ini bisa di level kriteria. Oke. Nah, yang ini apa? Yang ini tuh sebetulnya cluster namanya. Ini cluster. Jadi untuk memahami ANP dan AHP kita harus paham basic modelnya dia dulu gitu ya. Nanti jadi biar kita bisa bangun model penelitian kita sendiri gitu ya. Nah, jadi yang oval ini namanya cluster Bapak Ibu. Jadi ini saya sebut cluster kriteria ya. Saya sebut dia cluster kriteria. Titik-titik di dalam ini adalah elemen namanya. Ya, ini elemen. Nah, elemennya apa? Kalau di klaster kriteria, elemennya ini tadi, biaya, kurikulum, ya, apa tadi nih, supervisor, family, lokasi, akreditasi, beasiswa dan sebagainya. Nah, ini adalah elemen namanya. Nah, sekarang menariknya lagi, kadang ketika kita bicara satu faktor, let's say biaya misalnya, ya, dia pasti beranak nih. Ya, ini canggihnya nih si metode ini ya, menurut saya pribadi. Jadi ini kan beranak biasanya, karena banyak faktor nih ketika kita mau S3 biayanya macam-macam, biaya SKS-nya, biaya studinya, biaya hidup, biaya buku, biaya apalagi misalnya ya buat family mungkin tinggal sama kita dan sebagainya. Nah, ini perlu kita masukkan nggak? Kalau memang ini menjadi salah satu faktor untuk mencapai tujuan kita, maka ya kita masukin. Nah, di struktur ini, di model ini kita bisa tempatkan sub-sub si elemen ini menjadi sub kriteria. Nah, jadi nanti ketemu klaster lagi gitu ya, kita akan buat klaster lagi yaitu klaster sub kriteria. Nah, jadi makin banyak lagi nih faktornya. Ya, karena yang punya anak nggak cuma biaya doang nih, mungkin kurikulum juga punya anak-anaknya lagi, atau bahkan lokasi juga dia punya sub-sub elemennya lagi. Nah, ini bisa kita taruh di model gitu. Nah, yang terakhir itu adalah klaster alternatif. Nah, alternatifnya apa? Ketika kita milih universitas untuk S3. Nah, mungkin di sini kita bisa bagi dua mungkin ya, berdasarkan country boleh atau berdasarkan universitinya langsung boleh gitu ya. Misalnya kalau berdasarkan universitinya katakanlah misalnya UI gitu ya, kita punya UGM misalnya, atau kita punya UNIR, atau di luar negeri misalnya kita punya Warwick misalnya ya, atau apalagi ya kampus luar negeri dan semacamnya. So kita bisa taruh beberapa alternatif yang menurut kita bingung nih, di antara sekian kampus saya pengen saya pengen yang mana gitu ya, berdasarkan kriteria tadi. Nah, jadi kurang lebih ini tidak baku Bapak Ibu. Level-level ini tidak baku. Kalau misalnya kita mau menambahkan setelah level ini ada sub kriteria, nah itu boleh lagi gitu ya. Atau tadi alternatifnya saya cuman pengen Indonesia atau luar negeri, boleh juga. Atau langsung ke kampus-kampusnya boleh juga. Jadi ini tidak baku, sangat fleksibel, sangat dinamis. Jadi sesuai dengan kebutuhan riset kita. Ya, intinya lagi sesuai dengan kebutuhan research question kita atau research objektif kita. Gitu. Nah, lalu apa yang panah-panah ini? Nah, inilah yang disebut dengan jaringan hierarki. Gitu. Ya, jaringan hierarki. Karena ini modelnya AHP, berarti jaringannya hierarki. Hierarki itu from top to bottom gitu ya, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah yang artinya perubahan ataupun changes yang ada di bawah-bawah ini akan sangat bergantung di level topnya. Di level topnya. Makanya salah satu kelemahan AHP adalah gitu ya. Kenapa kita perlu ANP nanti ya? Salah satu kelemahan AHP ini dia sangat sensitif. Ya, karena apa? Karena tadi jaringannya cuman hierarki. Sederhananya kalau misalnya ada goncangan di atas, let's say ada shock gitu ya, di level paling atas,
kayak misalnya pemerintahan dengan sistem hierarki, ketika presidennya ada goncangan, shock issue atau apa gitu ya, biasanya bawahnya ikut terguncang gitu. Nah, biasa seperti itu. Sehingga di AHP ada sensitivity test, ya ada uji sensitivitas. Nah, lalu bagaimana untuk menangkap kelemahan yang ada di AHP? Nah, barulah muncul ANP. Nah, ANP itu sebetulnya tadi pengembangan dari AHP, dan dia ada untuk menjawab kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh AHP gitu ya. Nah, ini contoh AHP ya, saya kasih contoh sedikit biar punya gambaran dengan metode ini. Nah, ini tadi ya, memilih sekolah, mungkin untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang yang pengen memilih sekolah gitu ya. Nah, ini ada goal selecting the most appropriate school for the kid. Nah, ini kriterianya ada learning, friends, school life, vocational training, college preparation, music classes. Alternatifnya ada sekolah A, B, dan C ya. Generally sih sama dengan yang saya tunjukkan tadi gitu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk choose the most suitable leader. Jadi kalau misalnya ingin memilih ketua kelas atau misalnya ingin memilih direktur atau siapa gitu ya. Nah, ini juga bisa dipakai. Tadi saya bilang ya, itu tidak hanya untuk kebutuhan industri, tapi juga mungkin bisa digunakan untuk personal life. Oke. Nah, ini juga bisa dipakai select the future wife. Nah, mungkin buat yang jomblo atau misalnya buat yang nggak disaranin sih nambah lagi, tapi buat yang jomblo mungkin ya, yang belum punya istri atau suami. Nah, ini juga bisa dipakai tadi ya untuk personal life. Jadi select the future wife. Apa faktornya? Kalau memilih istri biasanya kita pertimbangkan religiusnya, skillnya juga. Ya, ada juga mungkin yang sedikit idealis, mungkin ya dia turut mempertimbangkan skill. Religious tadi dia punya sub elemen ya, atau sub factor ya. Religious misalnya sholat 5 waktu, puasa, sedekah gitu ya. Nah, skill ada personal skill, ada interpersonal skill, ada mau nambahin skill-skill yang lain silahkan. Jadi ini sangat-sangat fleksibel sekali. Ya, mau dispesifikan lagi boleh gitu ya. Nanti ada subnya lagi gitu ya. Misalnya puasa nih, puasa Senin Kamis gitu ya, atau puasa Daud misalnya, atau puasa apalagi, nah, itu boleh di add sesuai dengan kebutuhan riset Bapak Ibu gitu. Candidate level, nah ini alternatifnya gitu ya, ada Sukinem, Tuti, dan Romla. Cukup inspiratif bukan gitu ya, tapi tidak untuk dipraktikkan, tapi terserah ya, gitu. Kalau mau praktik silakan. Oke, nah jadi itu beberapa contoh ya. Nah, sekarang saya masuk ke ANP gitu ya. Tadi ANP mungkin ada itu untuk menjawab kelemahan yang dimiliki oleh si AHP tadi gitu ya. Apa kelemahannya? Real life problems involve dependence and feedback. Nah, ini kata kuncinya di sini. Oke. Such phenomena cannot be dealt with in the framework of hierarchy, but we can by using a network with priorities. Jadi kalau kita bicara dunia nyata nih Bapak Ibu, all real life gitu ya, tidak ada yang independen. Okay? Tidak ada yang independen. Yang independen di dunia ini cuma satu. Siapa? Ada yang tahu mungkin? Sang Maha Pencipta, Bu. Iya, betul gitu ya. Betul sekali. Nah, jadi nggak ada yang independen. Jadi ketika kita bicara model gitu ya, model, semuanya pasti saling mempengaruhi. Kalau saya bilang saling mempengaruhi, gitu ya. Misalnya pendidikan mempengaruhi kesehatan mempengaruhi teknologi mempengaruhi ekonomi balik lagi pengaruh ke pendidikan, gitu ya. So ada causal relationship. Ya, ada causal relationship. Mungkin kalau Bapak Ibu yang belajar di Trisakti mungkin ada teorinya siapa? Prof. Khaudori ya, terkait dengan tauhid string relation. Jadi semuanya punya relationship. Ya, ada hubungan dari satu faktor ke faktor yang lain. So, ini sebetulnya menjawab tadi kelemahan-kelemahan yang juga yang dimiliki oleh statistik yang hanya punya satu
satu pengaruh gitu. Ya, kalau misal kita di statistik normal ya di regresi, misal regresi sederhana gitu kan. Y sama dengan misalnya X1 plus X2. So di model ini ada satu arah pengaruh X1 ke Y dan X2 ke Y gitu ya. So ketika kita bicara real life-nya lagi, mungkin saja Y ini punya pengaruh ke X1 dan Y punya pengaruh juga ke X2 gitu. Jadi the problem of involved dependence and feedback inilah yang dicoba dicoba oleh ANP untuk dijawab, untuk dicari solusinya. Makanya sehingga namanya ANP network. Jadi dia lebih berbicara network yang meliputi dependence, ya, jadi saling ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, and feedback. Sorry, screen saya kenapa menghilang ya? Iya, maaf, ada yang share screen. Oke. Baik. Boleh di share screen ulang, Bu? Oke, boleh. Bentar ya, mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihat? Baik, alhamdulillah sudah, Bu. Oke. Silakan dilanjutkan. Nah, jadi tadi ANP involve atau melibatkan adanya hubungan atau pengaruh feedback. Ya, jadi tadi untuk menjawab tadi, kalau misalnya ada hubungan dari A ke B gimana, gitu. Sedangkan kalau di hierarki cuma dari atas ke bawah, gitu kan? Atau misalnya kalau di regresi itu cuma dari X ke Y. Bagaimana menjawab hubungan real life ini? Solve this problem, gitu. With feedback, the alternative can depend on the criteria as an hierarchy, but may also depend on each other. Nah, nanti dengan adanya jaringan feedback ini, itu si alternatif yang tadi kita bicara di model, dia bisa punya pengaruh kemana-mana. Jadi kemana-mana, bisa ke level kriteria, bisa ke level subkriteria, atau bahkan juga bisa ke teman-temannya sesama alternatif. Nah, ini lagi menariknya ANP, gitu ya. The criteria themselves can depend on the alternative and on each other as well. Jadi sebaliknya tadi causal relationship. Ya, jadi semuanya bisa punya feedback, semuanya bisa punya pengaruh. Sederhananya gini. Tadi kalau misalnya kita kembali ke model memilih S3 tadi ya. Kembali ke sini. Oke. Kadang biaya, faktor biaya mungkin punya pengaruh terhadap alternatifnya, ya. Jadi ketika kita akan memilih UI, UGM atau UNER, kita akan lihat dari faktor biayanya. Sebaliknya, cara berpikir kita dibalik. Ketika kita punya pilihan UI, UGM dan UNER, mana dari ketiga ini yang biayanya paling affordable. Nah, jadi semacam apa ya? Jadi kita bisa ambil insight gitu ya dari dua arah ini. Baik itu dari aspek biayanya atau bahkan kita dari aspek alternatifnya. Nah, gitu ya. Ngerti ya, paham ya maksud saya ya? Tapi nanti seiring dengan saya kasih contoh yang lain mungkin Bapak Ibu nanti akan mudah memahami faktor feedback. Nah, inilah perbedaan antara model AHP dengan model ANP. Ya kalau misalnya tadi di AHP kita punya hierarki jaringannya itu adalah hierarki. Nah, kalau di ANP jaringannya adalah feedback. Jadi antar klaster ya mereka bisa sama-sama saling mempengaruhi. Ya, contohnya misalnya C4 bisa mempengaruhi C3, C4 bisa mempengaruhi C2. Ini klaster ya maksudnya ya. Klaster 2 bisa mempengaruhi klaster 3, sebaliknya klaster 3 juga bisa mempengaruhi klaster 2. Jadi
ada jaringan feedback. Dan ada, nah ini dia kita sebut dengan loop, ya, loop atau inner dependence. Antar elemen dalam satu klaster mereka saling mempengaruhi. Antar elemen dalam satu klaster mereka saling mempengaruhi. Sederhananya misalnya, tadi kita punya faktor biaya untuk memilih S3, kita punya faktor lokasi, kita juga punya faktor supervisor misalnya, ya. In real life, again, gitu ya, di dunia nyatanya, mungkin biaya punya pengaruh terhadap lokasi, gitu. Jadi mungkin kalau lokasinya ada di tempat-tempat elit, gitu kan, mungkin biaya hidupnya juga akan mahal, gitu. Atau bahkan lokasi juga punya pengaruh ke SPV, supervisor. Artinya misalnya kalau lokasinya kampusnya di kota atau misalnya di center of the city gitu, mungkin dapat supervisornya lebih gampang dibandingkan misalnya yang lokasinya di kabupaten atau di remote area gitu ya. Nah, jadi in real life mereka juga sama-sama saling mempengaruhi di sini. Sehingga kita perlu tadi this network. Kita perlu network ini. Kita perlu jaringan ini untuk menggambarkan adanya pengaruh antar elemen di dalam satu klaster itu. Nah, gitu. Nah, terus yang paling banyak pertanyaan yang muncul itu gini, gimana kalau misalnya nggak ada pengaruh? Bagaimana kita bisa mengidentify adanya pengaruh antar variabel ini atau antar elemen ini? Jadi memang ANP itu semacam disiapkan gitu ya, to detect the influence, untuk menangkap, mendeteksi pengaruh, meskipun kita anggap itu nggak ada pengaruh. Ya, meskipun kita nggak ada pengaruh, di ANP itu dia coba memberikan fitur itu. Jadi taruh aja dulu pengaruhnya. Meskipun nanti ketika di hasilnya memang tidak ada pengaruh, nanti nilai bobotnya akan kecil. Nah, nilai bobot, nilai priority-nya mungkin nanti akan kecil. Jadi jangan khawatir. Yang penting kita taruh aja dulu, kita asumsikan dia punya pengaruh. Nanti ketika memang dia nggak ada pengaruh atau memang mungkin dia punya pengaruh tapi pengaruhnya lebih kecil dibandingkan dengan faktor yang lain. Nah, jadi taruh aja dulu. Nah, ini again ini kelebihan dari ANP. Gitu. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi sebetulnya modelnya bisa sama, yang berbeda itu hanya di network-nya saja. Ya, jadi kalau AHP itu hierarki tadi ya, nah di sini network-nya bisa kemana-mana. Ya, tadi network-nya bisa kemana-mana. Oke, nah ini ceritanya untuk industri Coca-Cola ya, ada beberapa kriteria gitu ya, dan alternatifnya adalah produknya. Ya, Pepsi Cola, Coca-Cola atau Cola Turca. Nah, ini adalah kriterianya. Ada produk, ada distribution, ada advertisement. Dan di mana masing-masing kriteria ini dia punya sub kriterianya yang. Oke. Nah, ini salah satu contoh ANP. Jadi yang membedakan adalah hanya di network-nya saja. Nah, overall apa perbedaan AHP dan ANP? Yang pertama adalah di framework, sudah pasti tadi ya, kalau di AHP itu ada hierarki, di ANP itu ada network, tapi sebetulnya AHP itu adalah bagian dari ANP. Nanti kita bicara macam-macam network ya. Connection, tadi dia dependency, ini feedback, dependency and feedback, sehingga hasil prediksinya pun untuk ANP dia lebih accurate. Ya, lebih accurate karena tadi kita nggak hanya melihat berdasarkan aspek biaya mana dari 3 universitas ini misalnya yang paling oke gitu ya. Nah, tapi juga kita confirm lagi. Nah, dari 3 universitas ini mana yang paling affordable dalam hal biaya. Nah, jadi feedback, dua-duanya kita tanyakan gitu ya. Dua-duanya kita tanyakan. Comparison, makanya kalau ini banyak lebih ke praktis sebetulnya. Jadi di AHP itu question-nya atau pertanyaan
pertanyaan kuesionernya atau pertanyaan perbandingan pasangannya itu lebih kepada preference. Jadi dari UI atau misalnya UGM, mana yang lebih penting atau mana yang lebih kamu sukai. Nah, jadi sehingga hasilnya pun lebih subjektif. Ya, kalau misalnya lebih kamu sukai, ya lebih subjektif gitu kan. Nah, tapi kalau di ANP sifat pertanyaannya itu lebih ke influence. Jadi dari aspek biaya mana yang lebih berpengaruh, UI atau UGM. Nah, sehingga hasilnya pun lebih objektif. Terkait dengan hasil di HP hanya menggunakan matriks, tapi di ANP super matrix, sehingga hasilnya pun lebih stabil. Tadi saya bilang ada sensitivity test di AHP itu karena dia tidak stabil. Involvement tentunya terbatas, hierarki. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah pakai hierarki, yaitu salah satu softwarenya adalah Expert Choice. Dia sangat-sangat ya terbatas. Jadi levelnya itu cuman goal, kriteria, sub kriteria, atau misalnya ada sub kriteria lagi boleh, dan terakhir alternatif. Tapi kalau misalnya di ANP, nah kita bisa berinovasi. Mungkin Bapak Ibu pengen tadi mengawinkan antara ANP dengan SWOT misalnya, kita bisa pakai model SWOT. Atau Bapak Ibu pengen mengawinkan antara ANP dengan balance scorecard misalnya, kita pakai model balance scorecard, dan macam-macam. Jadi sifatnya fleksibel dan dinamis. Nah, ini basic teori dari ANP. Ya, ada reciprocal, ada homogen. Jadi reciprocal itu, nah ini nanti ke teknisnya lagi sampai untuk mendapatkan priority tadi, untuk mendapatkan prioritas. Jadi kita perlu membandingkan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Ya, makanya kenapa kok bisa sampai dapat prioritas? Ya karena ini tadi. Karena ada pertama konsep teorinya ada pairwise comparisons atau reciprocal. Sederhananya begini. Ini matriks sebetulnya. Ya, ada apple A, B, and C. Ya, kalau secara diagonal dia pasti 1. Nah, tapi kalau misalnya kita harus membandingkan, emang harus ngebandingin. Di ANP emang harus ngebandingin antara satu faktor dengan faktor lain, antara alternatif satu dengan alternatif yang lain. Kenapa? Karena ya kita pengen dapat hasil akhir gitu ya. Kita pengen dapat prioritas. Nah, let's say kita bandingkan antara apple A dan apple B gitu kan. Nah, ketika misalnya apple A 4 kali misalnya lebih besar atau lebih penting daripada apple B, maka sebaliknya apple B nilainya cuma 1/4-nya dari apple A. Ya, apple B nilainya 1/4-nya dari apple A. Jadi cuman kayak mirroring aja. Mirroring tuh kayak kaca. Ya, benar-benar ini matriks. Gitu ya. Nah, ini konsep dasar yang pertama. Sehingga inilah nanti data yang kita masukkan sampai nanti kita mendapatkan nilai priority-nya tadi. Okay. Nah, yang kedua, homogen. Elements compared should not have a large difference. Ketika kita menentukan alternatif yang mau kita cari prioritasnya, maka kita harus pastikan bahwa antara satu elemen dengan elemen yang lain itu tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar, Bapak Ibu. Oke, jadi sifatnya homogen. Contohnya, misalnya, kalau tadi saya punya UI, UGM, ataupun apa misalnya ya, kalau bisa jangan bandingkan misalnya dengan kampus baru gitu, kampus baru yang baru lahir misalnya ya, saya nggak tahu kampus apa, tapi saya nggak pakai merek deh. Tapi misalnya ada satu kampus yang benar-benar baru gitu misalnya. Ya mungkin kalau misalnya kita bandingkan dari aspek biaya mungkin akan jauh gitu. Nah ini kalau bisa ini jangan terjadi, gitu ya, jangan terjadi. Gitu. Jadi pastikan bahwa alternatif elemen-elemen yang ada di setiap klaster itu memiliki homogeneity, memiliki hampir ya equal lah, sehingga kita bingung kita mau milih yang mana.
Ya, UI sama UGM ya sama-sama misalnya agregatnya bagus, bisa sama-sama biayanya setara misalnya, sama-sama berada di kota besar, sama-sama supervisornya banyak dan sebagainya. Jadi kayak oke, akhirnya kita bingung. Ya, tapi kalau misalnya kita bandingkan antara UI dengan yang misalnya yang kampus baru misalnya oke akreditasinya jauh, ini A misalnya ini C gitu kan, biayanya mungkin ini lebih affordable kalau kampus baru ya mungkin dia kasih mahal karena swasta misalnya. Jadi kalah lagi ini kampus baru, akhirnya kalah terus. Ya udah milih UI aja gitu kan. Nah, akhirnya kita nggak punya, ya iya karena dia punya banyak kelebihan gitu loh ketika kita bandingkan. Makanya dia harus homogen. Oke. Nah, karena dia sifatnya homogen, di ANP, di kuesionernya nanti kita akan menggunakan skala of absolute numbers. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan skala 1 sampai 9. Misalnya tadi kita bandingkan antara UI dan UGM ya dari aspek biayanya misalnya. Nah, nanti kalau misalnya kita jawab skalanya UI sama UGM, mana yang paling affordable dari hal biaya? Kalau misalnya kita jawab 1, itu artinya equal importance. Ya, berarti antara UI dan UGM sama aja. Gitu. Kalau kita jawab 1. Tapi kalau misalnya kita jawab, let's say 4, misalnya ya, UI lebih affordable terhadap biaya gitu. Saya kasih 4 di sini. Itu artinya dia lebih moderate lah, moderate plus importance. Jadi tingkat affordable-nya dalam hal biaya dia lebih affordable dibandingkan dengan UGM misalnya gitu ya. Nah, terus berarti kalau misalnya UI nilainya 4, berarti UGM automatically dia nilainya 1/4. Nah, gitu. Jadi kita akan menggunakan fundamental scale ini untuk menghitung mendapatkan nilai priority tadi. Gitu. Nah, ini basic principle ANP. Saya skip tapi saya langsung ke ininya nanti step-stepnya biar nanti Bapak Ibu punya gambaran ya. Maaf Ibu Devi, izin ya, mengingatkan untuk sekitar 15 menit lagi Bu untuk menyampaikan. Oke, makanya saya speed ya, Siap. speed. Oke, software kita pakai Super Decision Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa download secara gratis di softwarenya, di websitenya, sorry ya. Nama websitenya ini www.superdecision.com dan itu free, gratis ya. Oke, saya skip di bagian ini. Mohon izin saya langsung ke step ya. Saya stop share dulu. Mohon izin. Saya buka yang stepnya langsung. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti langsung punya gambaran. Tahapan penelitiannya seperti apa sih? Saya coba bahas dalam waktu 15 menit. Wait ya. Ini PPT ya. Bentar. Baik, sambil menunggu Ibu Devi menyiapkan, Bapak Ibu yang ingin bertanya di chat box, kami persilakan ya dari sekarang. Dan insya Allah nanti kalau ada yang pengen tanyakan di sesi Q&A. Ya. Insya Allah. Silakan Ibu lanjutkan. Oke. Nah, jadi ini step research-nya, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi nanti punya gambaran ya, kalau misalnya saya pakai ini metode, tahapan penelitiannya seperti apa. Overall ada 3 tahapan. Yang pertama adalah model construction, kedua quantification, dan yang ketiga result or analysis. Nah, yang pertama itu adalah membuat model construction. Ya. Nah, model ANP yang seperti apa? Yang tadi saya tunjukkan di awal tadi, ya, yang saya bikin ada goal-nya memilih kampus untuk S3 misalnya, terus ada kriteria ya, faktor-faktor yang kita sebutkan tadi di awal, ada alternatif nama kampusnya apa. Nah, itu model. Itu namanya model construction. Model tergantung research question dan research objektif kita. Ya, tergantung research question dan research objektif kita. Okay? Nah, dari mana model itu? Ada 3 cara. Yang pertama adalah ini yang paling fundamental, pasti literatur review. Ya, kita pasti harus cek dan dicek literatur, kita harus explore literatur,
Tapi kelemahan dari literatur itu adalah mungkin dia tidak terlalu representatif si industri. Oke, karena kadang literatur itu di mana gitu misalnya ya case study-nya, atau literatur itu tahun berapa dia nulisnya. Nah, tapi kalau misalnya case study kita katakanlah Bank Syariah Indonesia misalnya, atau case study kita takaful misalnya, nah maka kita harus macam confirm lagi ke orang takafulnya gitu ya, atau ke BSI-nya gitu. Makanya di sini perlu disupport dengan in-depth interview. Ya. Jadi perlu disupport dengan in-depth interview, dengan wawancara secara mendalam. Namanya juga in-depth. Ya, jadi sehingga kita perlu wawancara. Nah, wawancaranya ke siapa? Tadi saya bilang karena ini adalah decision making, ya, sehingga kita memilih responden wawancaranya itu tentunya yang knowledgeable. Tadi saya bilang ya, knowledgeable, dia punya pengetahuan tentang case yang sedang kita angkat, atau paling tidak dia punya power juga gitu. Nah, misalnya katakanlah tadi kita bahas tentang studi S3 misalnya. Memang yang bisa identify siapa informan ataupun judgement yang bisa membantu saya untuk menjawab ini sebetulnya kita. Tapi tentunya agar saya tidak salah mengambil keputusan, saya pengen respondennya ini adalah orang-orang yang betul-betul paham tentang studi S3 dan juga mungkin dia punya power. Ya, mungkin dari regulatornya, dari Kemendikbud misalnya, atau kejauhan ya kalau misalnya sampai sana ya. Tapi ini kalau kita bicara personal ya, tapi kalau bisa bicara riset ini mungkin gitu. Sederhananya misalnya katakanlah kita ingin mencari tahu strategi pengembangan wakaf di Indonesia. Ya, strategi pengembangan wakaf di Indonesia misalnya. Kita punya beberapa alternatif strategi. Kita punya beberapa faktor misalnya. Yang mana model itu kita konstruk katakanlah dari literatur review, tapi kita pengen tahu sekarang tahun 2022 kondisinya mungkin post pandemik gitu kan, mungkin akan ada beberapa penyesuaian, ada beberapa perubahan kebijakan gitu. Nah, sehingga perlu kita confirm melalui in-depth interview. Nah, sehingga ke siapa nih kita wawancara untuk membangun model saya ini gitu, model strategi pengembangan wakaf. Ya mungkin kita bisa tanya ke misalnya praktisi wakaf gitu kan, mungkin ya, atau misalnya BWI, Badan Wakaf Indonesia, atau misalnya kita bisa akademisi misalnya yang pernah menulis ya, atau mereka pengamat wakaf gitu ya, yang sering mengisi seminar tentang wakaf dan sebagainya. Nah, jadi kita lakukan in-depth interview ke narasumber expert. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlahnya? Nah, biasanya ini yang jadi yang jadi banyak pertanyaan gitu ya. Sebetulnya kita bisa ikut teori FGD, karena ini salah satunya juga bisa FGD sebetulnya di sini. FGD itu focus group discussion, focus group. Kalau Bapak Ibu teman-teman punya dana ya, mungkin nggak perlu capek-capek in-depth interview satu-satu orang gitu ya, datang ke tempat mereka dan sebagainya. Mungkin kalau kita punya uang, kita bisa lakukan FGD. FGD itu kita kumpulkan ini narasumber dalam satu tempat, dalam satu waktu, kita sudah bisa dapat konsensus. Nah, gitu ya, kita sudah bisa dapat konsensus at one time. Ya, tapi kalau kita punya uang gitu ya. Tapi kalau misalnya dana risetnya sendiri, ya yang paling banyak kita lakukan adalah in-depth interview, begitu. Nah, tadi berapa jumlahnya? Ya berdasarkan kalau teorinya FGD itu sekitar 9 sampai saya lupa persisnya, tapi sekitar 9 sampai 12 orang. Karena memang kalau FGD pun nggak bisa banyak-banyak Bapak Ibu. Kalau misalnya terlalu banyak kan nanti nggak efisien jatuhnya. Ya, jadi cukup 9 sampai 12 orang dan itu ganjil jumlahnya. Kenapa ganjil? Karena kita mau menentukan keputusan. Ya. Kalau misalnya nanti genap, misalnya nih 8 ya, dan kita punya Indonesia atau luar negeri, misalnya alternatifnya kita punya ini, nanti 4 orang milih ini, 4 orang milih ini. Akhirnya kita nggak punya keputusan gitu ya, lah seri hasilnya.
draw gitu ya. Nah, kalau misalnya ganjil 9, ada yang ngeberatin lah sedikitnya misalnya di sini. Oh, di Indonesia gitu. Ya begitulah Mas saya. Jadi memang harus ganjil. Nah, berikutnya setelah model kita konstruk, lalu kita validasi modelnya. Kenapa harus kita validasi? Karena tadi kita interview ke banyak kepala, ke beberapa kepala. Sehingga harus kita validasi model akhirnya ke salah satu pakar yang kita anggap pakar dari segala pakar. Jadi misalnya kita punya 9 narasumber, ya, yang kita pilih satu saja pakar yang kita anggap paling mumpuni di antara 9 orang ini untuk memvalidasi model kita. Jadi memang di tahap ini peneliti itu punya apa ya? Punya peran yang sangat signifikan karena si peneliti harus mengkonstruk model dari yang sumbernya itu dari beberapa kepala. Yang sumber datanya itu dari beberapa ide, ya, dari beberapa narasumber, sehingga kita harus taruh itu semuanya dalam satu model yang apik dan representatif untuk untuk tujuan penelitian kita. Nah, jadi itu cukup cukup effort lah ya, cukup banyak makan waktu di situ. Jujur aja gitu ya, sesuai dengan pengalaman kita biasanya. Nah, tapi kalau model itu sudah divalidasi dan sudah jadi, sebetulnya itu 75% penelitian kita tuh udah beres. Enak ya. Dan kita sudah bisa publish paper loh sebetulnya. Ya, sudah bisa publish paper hanya dengan satu step ini aja. Gitu. Nah, tapi tadi karena ending kita ini pengen prioritasnya yang mana, saya pengen tahu gitu ya. Maka kita harus ada step berikutnya yaitu kita kuantifikasikan. Kuantifikasi kita menggunakan pairwise questionnaire design. Tadi yang saya tunjukkan apple A and apple B, masih ingat ya? Nah, tadi kita harus kuantifikasi ya, kita harus pakai skala antara satu elemen dengan elemen yang lain atau antara satu alternatif dengan alternatif yang lain itu mana yang paling atau yang mana yang paling berpengaruh. Nah, gitu ya. Jadi kita menggunakan pairwise questionnaire. Di sini saya punya questionnaire-nya. Nah, ini questionnaire pairwise reason di software ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu praktek, mungkin nanti langsung ketemu dengan questionnaire ini ya. Questionnaire ini otomatis ada ketika kita memasukkan model kita ke software. Jadi jangan khawatir, nggak ribet kok, nggak ribet. Ya, yang ribet itu di step yang pertama. Oke. Nah, setelah kita sebar kuesionernya ke expert lagi, ke 9 orang ini lagi tadi, ya, kita running datanya, kita survei, kita running. Nah, runningnya itu ya di posisi ke sini, nanti kita akan dapat hasil, ya. Hasilnya tersebut kita validasi lagi, ya. Nanti ada, kalau di sini dia, mana ya, ada yang namanya rater agreement, ya, ada rater agreement, ada juga konsistensi index, ya, konsistensi index, itu semua untuk memvalidasi hasil. Dan kalau sudah dapat, ini sebetulnya sudah di software, ya, mainnya kita sudah di software super decision tadi. Dan kalau sudah ada hasil, baru kita interpretasi. Oh, ternyata alternatif yang paling ini adalah UI misalnya. Nah, sehingga oke, kita ambil keputusan untuk S3 di UI. Dan tentunya tadi saya bilang ini pasti ada usernya. Ya, ada usernya. Karena ini kita bicara decision making gitu. Nah, sehingga kalau kita buat betul-betul gitu ya, maka ini akan sangat bermanfaat sekali untuk industri, Bapak Ibu. Nah, jadi kurang lebih itu step-step penelitiannya. Dan ini contoh model ANP, ya, ini dari riset kita, saya sama Mas Aam, terkait dengan resolving wakaf development problems in Indonesia. Ya, jadi tadi saya bilang mungkin kita akan menemukan banyak problem dan problemnya itu mungkin complicated, kompleks, dan kita bisa taruh semua faktor dalam satu model. Nah, ini sebetulnya hasil dari tahap pertama tadi, model construction. Hasilnya tuh ini, sorry. Wait. Nah, hasilnya ini. Ini hasil untuk fase 1. Ya. Nah, jadi memang membangun model ini yang terbilang sulit dan cukup challenging.
Ya, karena apa? Karena untuk datang ke expert kita nggak bisa tangan kosong. Kita harus study literatur dulu. Ya paling tidak kita punya konsep, kita punya hipotesis lah ya, kita punya model awal yang mau kita sampaikan ke expert. Nah, nanti setelah itu kita minta expert untuk mereview, menambahkan, mengurangi ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kondisi di industri tersebut. Gitu. Nah, ini fase 1, Bapak Ibu. Nah, ini model yang tadi ketika sudah kita masukkan ke dalam software super decision, jadi bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Ini kuesionernya, kuantifikasi. Ini model kuesioner yang disederhanakan. Ini kalkulasi geometric mean dan sebagainya. Ini cukup praktikal dan tidak cukup waktunya untuk 1,5 jam gitu ya. Nah, ini hasil akhirnya sintesis dan ini adalah prioritas global yang mana hasil ini nih. Nah, oke. Nah, hasilnya nanti kita akan mendapatkan priority untuk bahkan untuk setiap klaster. Makin banyak klaster ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, tapi nanti semua klaster yang kita punya dalam model itu nanti dia akan punya prioritasnya. Ya, contohnya misalnya kata saya langsung jumping ke strategi misalnya ya. Oh, ternyata strategi pengembangan wakaf di Indonesia itu yang paling prioritas menurut expert itu adalah komputerisasi manajemen wakaf. Nah, jadi memang harus in-judge dengan teknologi kalau kita maju. Apakah mungkin dengan mengadopsi blockchain atau misalnya mengadopsi apa, misal dengan kerjasama dengan fintech dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu lah ya. Tapi kalau misalnya mau maju, ya semuanya harus computerized, semuanya harus online gitu ya, dan semacamnya. Yang kedua, kita kembangkan education institutionnya si wakaf. Karena kita pengen nazirnya juga qualified gitu ya, jadi nggak hanya sekedar mengumpulkan, tapi juga bagaimana mempertahankan harta wakaf dan menjadikan itu produktif gitu ya, sehingga selain bertahan dia juga bisa menghasilkan atau mengenerate income. Berikutnya quality development, meningkatkan kualitas dan transparansi di strategi yang terakhir. Tapi tentunya ini riset tahun, saya lupa tahun berapa, tahun 2014 atau berapa, tapi tentunya semakin ke sini tadi saya bilang pasti akan evolving, akan dynamic, mungkin strateginya bukan ini lagi yang tepat gitu. Nah, jadi ada banyak change, ada banyak kesempatan untuk riset Bapak Ibu dan teman-teman di bidang-bidang ini dengan menggunakan ANP. Ya, jadi itu Bapak Ibu pemaparan dari saya, mungkin selebihnya nanti kita tanya jawab ya. Terima kasih Mas Raihan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Devi atas penyampaian materinya. Menarik, ringkas, serta komprehensif ya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman peserta tadarus metodologi, alhamdulillah sudah kita simak bersama ya. Tadi penyampaian materi dari Ibu Devi tentang analytical network process atau ANP. Nah, dan kalau boleh saya bilang nih, kita sedang learn from the best nih. Jadi kita belajar langsung dari pakarnya, Masya Allah, dari Ibu Devi yang sangat menguasai ya untuk ranah ANP ini. Dan dan kesempatan ini sangat baik ya, Bapak Ibu, silakan disiapkan pertanyaan terbaiknya. Kemudian nanti akan kita beri kesempatan pada Bapak Ibu yang melalui kolom chat dan juga melalui raise hand. Dan sebelum itu sambil menunggu ya, beberapa catatan yang saya catat di sini banyak sekali tentunya, dan beberapanya diantaranya tentang ANP itu sendiri, kemudian latar belakangnya dimulai dari decision making ya. Tadi skopnya juga beragam ya, mulai dari bisnis, kemudian dari personal use kayak gitu ya. Dan tadi menarik salah satu yang saya sempat screenshot Bu ya, saya izin tadi tentang select future wife gitu. Saya izin di situ tadi, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman lain dari sekian banyak contoh tadi ada yang mengambil contoh tadi ya, dan boleh di-share tadi ya apa aja yang diambil gitu. Kemudian juga tadi ada framework juga, memilih metode, kemudian alternatif juga, dan disebutnya juga ada perbedaan antara ANP dan AHP
yang mana kurang lebih intinya adalah tadi ANP-nya dalam mengisi ruang-ruang kosong dari kekurangan yang ada di AHP ya, kurang lebih gitu Bu ya Pak. Kemudian juga konsep ANP juga disebutkan, kemudian juga yang terakhir tadi adalah step of research untuk melakukan penelitian ANP. Nah, Masya Allah ini sudah banyak pertanyaan Bu Devi. Tadi di awal ada yang bertanya apakah materinya di-share juga Bu? Iya, insya Allah nanti saya Insya share. Allah, Masya Allah. Terima Ya. kasih. Insya Allah setelah Saya ini ya Bu ya. penasaran ya. Oke, Insya Allah nanti kita Ya. akan kirim materinya. Nah, saya ingin ke chatbox dulu terlebih dahulu. Tadi ada yang bertanya di awal dari Sofian Saiful Rizal ya, Bapak Sofian. Izin bertanya terkait step of research yang sudah dijelaskan ya. Bagaimana gambaran Ibu dengan multidisipliner research dengan model quantification dan research analysis yang bisa dicontohkan konkretnya? Oh, jadi ini minta contohnya Bu terkait model kuantifikasi dan research analysis tadi. Contoh konkretnya Bu. Sorry, tadi siapa yang nanya? Maaf. Bapak Sofian Saiful Rizal. Mungkin perlu diperjelas lagi ya. Maksudnya seperti apa? Model dengan multidisiplin ilmu atau bagaimana? Oh ya, silakan Pak Sofian untuk unmute ya. Dijelaskan lebih detail terkait multidisipliner riset seperti apa gitu Bu ya. Ada Pak Sofian? Oke, silakan. Bisa didengar suara saya, Pak? Bisa, silakan Pak. Ya. Terkait dengan kan kita mengenal terkait dengan disertasi tentunya ada multidisipliner terkait dengan berbagai macam keilmuan seperti itu. Jadi bagaimana menurut Ibu terkait dengan ketika kita meriset disertasi yang multidisipliner terkait dengan keilmuan, bagaimana terkait dengan yang sudah dijelaskan oleh Ibu barusan, mohon dikonkretkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sofian atas pertanyaannya. Saya coba untuk mungkin merespon kali ya Pak ya. Dari pertanyaan Bapak terkait dengan bisa nggak mungkin ANP ini kita pakai untuk riset-riset yang sifatnya multidisiplin ilmu. Menurut saya pribadi tadi karena model ANP ini sangat fleksibel dan dinamis, jadi sebetulnya bisa. Saya nggak tahu disertasinya Bapak temanya apa, tapi mungkin saya coba kasih contoh ya. Kayak saya waktu itu pernah neliti tentang financial inclusion. Jadi strategi pengembangan financial inclusion di Indonesia, Islamic financial inclusion di Indonesia. Jadi waktu itu kita mengcapture banyak faktor. Kenapa masyarakat itu mungkin mereka tidak mau datang ke bank syariah. Pertanyaannya mungkin sederhana pertanyaan seperti itu ya. Kenapa masyarakat apatis atau misal kenapa masyarakat nggak mau datang ke bank syariah atau nggak mau nabung, nggak mau minjem atau nggak mau apalah ke bank, nggak mau ke bank intinya. Nggak mau buka akun di bank gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena berdasarkan riset terdahulu, ketika masyarakat itu punya engage ke bank biasanya mereka itu dapat meningkatkan perekonomian mereka. Entah itu mereka minjam untuk kebutuhan usaha produktif dan sebagainya. Nah, tapi sekarang pertanyaan kita adalah kenapa mereka mengekskludkan diri mereka dari bank? Gitu pertanyaannya. Nah, ternyata kita nemuin banyak faktor, Pak. Yang pertama, yang mungkin faktor-faktor yang menurut saya itu bagian dari multidisiplin ilmu dan akhirnya saya harus cek teori lain selain keilmuan saya. Waktu itu ada faktor psikologi. Saya ketemu faktor psikologi. Jadi ada masyarakat itu ya ini again ya, ini hasil penelitian, nggak bisa saya generalisir juga hasilnya. Jadi mereka itu mau ke bank kalau ustadz mereka itu punya akun di bank. Jadi ada faktor religious saya sebut dengan ini masuknya ke faktor sosial. Jadi mereka itu kayak menjadikan ustadz mereka itu adalah panutan, religious leader. Saya sebut dengan religious leader. Jadi pemimpin agama mereka itu kalau misalnya itu ustadznya buka akun di bank atau menabung di bank, maka mereka oke, saya mau nabung di bank. Nah, jadi ternyata faktor itu muncul dan akhirnya itu kita harus ngulik ke sebetulnya ini masuk ke teori apa ya gitu. Jadi kita baca teori tentang sosial apa saya sampai lupa itu sosial apa, pokoknya kita sampai buka teori sosial, psikologi gitu ya. Nah, akhirnya
ini tadi kita menemukan sesuatu yang unexpectable. Jadi sampai kita nggak berpikir bahwa oh bisa ya orang itu kalau mau ke bank atau kalau mau minjem di bank ya mereka harus lihat pemimpinnya dulu gitu loh. Jadi kayak karena memang kita itu waktu itu kita ambil datanya tuh benar-benar ke lapangan ya. Jadi orang pasar ya orang pasar. Jadi kayak kita yang literasi keuangannya tuh mungkin beragam gitu ya, literasi keuangannya beragam. Jadi waktu itu kita tanya kenapa nggak mau ke bank itu kan Ustadz saya nggak buka akun di bank itu gitu. Jadi kita nggak mau juga. Kalau misalnya Ustadz itu mau, ya mungkin apa namanya mereka juga akan mau buka akun di bank. Nah jadi itu mungkin salah satu contoh ya Pak ya bahwa model ANP mungkin bisa applied juga untuk riset-riset yang sifatnya multidisiplin ilmu. Gitu Pak. Mungkin itu respon saya Pak. Baik, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama Pak. Baik, Itu risetnya sudah. juga udah publish di Scopus ya, jadi bisa dibaca di Scopus di jurnal jurnal Middle Eastern. Baik, terima kasih Bu Devi atas jawabannya dan terima kasih Bu Pak Sofian ya sudah bertanya. Dan sambil menunggu yang raise hand nih Bu ya, kita sambil baca yang ada di kolom komentar. Nah, ada pertanyaan selanjutnya itu dari Tasya ya. Oh, mahasiswa Taskia nih Bu. Dalam ANP mana yang paling didahulukan Bu? Dalam urutan metodologi pairwise comparison atau supermatrix? Apa yang didahulukan? Metodologi pairwise comparison atau supermatrix? Oke. Jadi gini. Pairwise comparison itu tadi kita ada di tahapan kedua ya Mbak Tasya ya. Di tahapan kedua, di mana kita ingin mencari di situ adalah main datanya sebetulnya, main data dari ANP gitu ya, di mana kita ingin mencari endingnya adalah nilai agent value namanya. Nilai agent value itu nanti akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai bobot prioritasnya si alternatif yang kita punya. Nah, mana yang duluan? Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bilang duluan ya si pairwise comparison-nya itu dulu karena dari data itu baru kita bisa menghitung supermatrix. Jadi sebetulnya supermatrix itu teknik matematika ya untuk menghitung data yang kita punya, data tadi kita pakai skala verbal tadi ya, skala number 1 sampai 9. Nah, itu adalah data mentahnya dan data mentahnya itu nanti akan kita kalkulasikan dengan menggunakan teknik matematika supermatrix. Gitu. Baik, terima kasih Bu Devi. Mbak Tasya ada tanggapan atau sudah cukup? Oke, kalau ya, oke, kalau sudah cukup, alhamdulillah kita lanjutkan ya. Terima kasih Bu Devi atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu ya yang ingin bertanya langsung menggunakan fitur raise hand ya. Sambil menunggu nih kita bacakan dulu Bu ya yang ada di kolom komentar. Masya Allah ini banyak sekali yang ingin bertanya dan mudah-mudahan ya semuanya bisa terjawab ya dalam waktu singkat. Nah, kemudian dari Ibu atau Bapak ini Muzainatun, kayaknya Ibu ya. Ibu Muzainatun ingin bertanya, saya pernah melakukan perlu menghitung nilai rater agreement. Saya pernah melakukan penelitian terkait wakaf di bidang pertanian, di mana narasumbernya dari pakar pertanian dan wakaf. Tapi ternyata W atau nilai rater agreement-nya itu kecil. Apakah karena semua narasumber berbeda expertise, wakaf atau pertanian, sehingga nilai W-nya kecil? Dan kemudian apakah hasil penelitian yang tidak qualified atau tetap bisa digunakan hasil skor prioritasnya tanpa memperhatikan nilai W tadi Bu, rater agreement? Silakan Bu. Oke. Terima kasih Bu Muzainatun. Ya betul. Bahwa kecilnya nilai W atau nilai rater agreement itu disebabkan oleh perbedaan latar belakang responden karena kita tahu ya tadi ya mungkin responden kita berasal dari institusi yang berbeda, punya latar belakang pendidikan yang berbeda, mungkin mereka juga ada yang praktisi, ada yang regulator dan sebagainya dan ini sangat normal terjadi di ANP. Nah, apakah ini akan mempengaruhi validitas hasil atau kesahan hasil? Enggak. Jadi memang apapun hasilnya, apapun hasil W-nya, tadi saya bilang this is actually normal, ya. Cuman nanti
kayak misalnya saya punya hasil bahwa ternyata UI nih yang paling prioritas, tapi nilai rater agreement dari si expert ini katakanlah cuma 0,01, artinya mereka nggak sepakat. Itu kan artinya ya nggak sepakat. Nah, nanti tergantung saya sebagai user ya, saya yang mau studi misalnya, saya mau S3, waduh, oke, yang jadi expert sepakat. Nah, paling itu aja. Jadi nanti efeknya ke user. Tapi kalau secara hasil ya kita nggak bisa lebih banyak bisa lebih banyak karena memang sangat wajar kita punya responden yang latar belakang yang berbeda. Gitu. Baik, terima kasih Bu Devi. Ibu Muzainatun ada tanggapan atau sudah cukup? Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Bu ya. Kemudian, ini terlewat nih Bu Devi, ada pertanyaan dari Pak Denizar. Pada step fase pertama, ANP model validation ya, siapa dan bagaimana cara memvalidasi model ANP kita tersebut Bu? Gimana Bu? Oke, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi tadi yang saya juga sudah sampaikan tadi bahwa kita dihadapkan pada informasi dari banyak narasumber. Kita sebagai peneliti, kita punya informasi dari banyak narasumber karena kita interview tadi ya, mungkin katakanlah misalnya 9 orang, jadi kita interview ke 9 orang, terus kita punya 9 data. Yang mana 9 data itu harus kita rumuskan, jadi harus kita structure jadi satu model ANP yang utuh, yang saya tunjukkan beberapa contoh ya, itu kita semacam kayak apakah ini perlu, karena itu challenge-nya di situ memang. Challenge-nya di situ. Jadi kadang kita menemukan, saya sering kali menemukan ada elemen yang sifatnya ambigu. Ya, jadi misalnya katakanlah ada biaya di klaster ini, ternyata ada komponen biaya lain, kayak misalnya tadi ada yang jawab beasiswa ya tadi ya. Biaya sama beasiswa itu kira-kira satu definisi operasional atau tidak? Nah, kadang itu yang challenging untuk si peneliti. Kalau misalnya dia punya definisi yang sama, mirip dan sebagainya, mungkin kita bisa eliminate itu beasiswa, terus kita masukkan ke dalam faktor biaya gitu ya. Jadi biaya itu ya termasuk beasiswa dan sebagainya gitu kan. Nah, karena adanya challenge itu, akhirnya model itu perlu kita validasi. Validasinya ke siapa? Cukup ke satu orang aja, Kak. Kalau misalnya kita validasinya ke 2 orang atau 3 orang, nanti nggak validasi, pasti akan revisi lagi gitu kan, terus kapan beresnya gitu. Nah, jadi cukup 1 orang aja yang kita anggap pakar dari segala pakar. Pengalaman kami gitu ya. Kalau misalnya supervisornya expert juga di bidang yang kita bahas, yang kita angkat, coba ke supervisornya deh validasi, karena kalau misalnya pembimbingnya, kalau kadang pembimbing itu punya golden hand lah saya bilang gitu. Dia bisa ACC, dia bisa nggak ACC meskipun expert sudah ACC gitu kan. Nah, jadi mungkin baiknya juga validasi terakhirnya yaitu di supervisor atau di dosen pembimbing sebagai golden hand. Dan cukup 1 orang aja. Kalau dia sudah ACC ya sudah, berarti kita sudah bisa masuk ke tahap kedua. Gitu. Jangan valid ke orang-orang lain lagi gitu. Nanti akan revisi terus dan nggak beres-beres nanti. Gitu. Baik, terima kasih Bu Devi. Gimana Pak Denizar ya yang tadi bertanya? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Nah, belum ada yang resen nih Bu Devi, kita baca yang di kolom chat ya Bu ya. Oke, ini kemudian ada dari Pak Nuradi sepertinya ya. Lebih ke ini, langsung praktek nih kayaknya Bu ya. Bagaimana cara membuat kuesioner nih Bu untuk responden jika kita tertarik meneliti tentang keputusan alumni sebuah kampus yang berbasis pesantren dalam memilih tempat kerja selepas kuliah. Terima kasih. Oke. Baik. Tadi bagaimana cara membuat kuesioner ya? Oke. Tadi saya sudah menunjukkan slide ya. Jadi memang kuesioner ANP itu akan muncul secara otomatis ketika kita memasukkan model kita ke software Super Decision. Jadi memang tahap yang paling awal itu adalah download dulu softwarenya. Terus mungkin kalau Bapak sudah
sudah mulai proses research dan sudah punya framework-nya, sudah punya modelnya. Nah, nanti model itu kita masukkan ke dalam software. Tapi tadi ya mungkin Mas Raihan ya, kita nggak bisa nunjukin hari ini ya karena keterbatasan itu, dan itu perlu seharian loh. Mungkin nanti bisa ikut trainingnya Smart Indonesia ya, atau dari pesantren gitu. Nanti kalau misalnya ada lagi. Nah, ketika nanti Bapak sudah masukkan model itu ke software, nanti otomatis kuesionernya muncul. Ya, jadi perlu dibuat kuesioner lagi nggak, Bu? Sebetulnya nggak perlu karena kuesioner otomatis muncul. Cuman masalahnya adalah ketika kita datang lagi ke narasumber yang berikutnya, karena kan 2 kali nih kita datang ke narasumber. Yang pertama kita interview, yang kedua kita survei kuesioner Perwes tadi. Nah, karena 2 kali kita datang, ini juga perlu dipertimbangkan ya kalau misalnya pakai ANP. Artinya mungkin Bapak Ibu mempertimbangkan kos, biayanya, pertimbangkan waktunya juga gitu. Nah, ketika kita datang di fase kedua ini, ketika kita mau survei kuesioner, nggak mungkin kan kita bawa laptop dengan software-softwarenya gitu kan. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi mungkin perlu semacam dikemas lagi mungkin dalam tampilan PowerPoint atau dalam tampilan Word gitu ya, biar nanti lebih gampang dibaca oleh narasumber. Gitu sih Pak tantangannya. Tapi untuk teknik lebih detailnya tadi mungkin bukan apa, karena memang panjang sekali stepnya gitu di softwarenya. Itu perlu 1 hari untuk belajar software. Gitu. Dan itu pun mungkin perlu berhari-hari lagi untuk mendalami itu software. Gitu. Baik, terima kasih Bu Devi atas jawabannya. Gimana Pak Nuradi? Ada ya. tanggapan? Oke, kalau tidak ada, ya tadi ada yang resen sepertinya Bu ya? Iya, Pak Syabudi tadi. Oh, silakan Pak, di unmute silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Abrista, Bu Devi. Ya, Pak. Menarik tadi tentang ANP yang SWOT. Nah, biasanya kan kalau dia ANP, kalau dia pembuatan SWOT itu kan dalam penentuan hasil strategi itu kan kalau kita yang manual itu kan nanti ada pertemuan mana yang dominan kalau dia yang pakai manual. Nah, sehingga strateginya apakah SO atau WT kan gitu kan. Betul. Kalau di ANP itu kalau dia hasil strategi apakah dia bisa sama dengan yang model manual itu? Agak berbeda Pak. Jadi memang karena kalau misalnya sama, kan memang SWOT itu tahapannya seperti itu ya Pak ya. Jadi strategi itu nanti akan muncul di mana posisi kita di kuadran itu ya, di kuadran SWOT. Nah, kalau di ANP ini sebetulnya strateginya sudah muncul. Jadi kita sudah punya beberapa alternatif strategi, tapi memang agak sedikit perbedaan hitungan antara ANP dengan model normal ya, yang tadi yang model yang saya tunjukkan itu sebetulnya model-model yang reguler gitu, dengan model yang sifatnya SWOT atau BOCR kita sebut di ANP. Ada BOCR, benefit, opportunity, cost, and risk. Karena itu kan ada positif, ada negatif. Ya, ada positif, ada negatif. Nah, sehingga teknik perhitungannya juga ada tersendiri dan cukup berbeda dengan yang reguler. Nah, tapi untuk strateginya sudah bisa dimunculkan pada fase pertama, gitu. Jadi nggak perlu menunggu kayak SWOT itu tadi. Jadi penentuan hasil strategi itu udah kita pastikan sendiri gitu. Ya, betul. Sudah di-define dari fase pertama. Oke, baik. Terima kasih Bu Devi dan Pak Syabudi sudah bertanya. Apakah ada pertanyaan lain Pak? Pak Syabudi, sudah cukup? Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kemudian sudah menginjak jam 11 ya. Kita persingkat lagi Bu Devi. Insya Allah mudah-mudahan terjawab semua ini yang bertanya. Ada yang tadi bertanya tentang Nah ini Bu, ada pertanyaan dari Mbak Vika Nisa. Saya izin bertanya, apakah bisa mengkombinasikan ANP dengan software lain, misalnya SAMPLS? Oke. Bisa, jawabannya bisa. Tapi tadi ya tergantung dengan rumusan masalah dan research objektif kita. Tadi sebetulnya ANP dan SAMPLS itu 2 metode yang berbeda, 2 pendekatan yang berbeda. Kalau SAMPLS itu dia pure kuantitatif, kalau
ANP itu mixed method ya, kualitatif dan kuantitatif. Jadi ketika misalnya kita mau pakai dua-duanya sebetulnya sah-sah saja, dan itu banyak juga dilakukan oleh biasanya mahasiswa doktoral. Cuman tadi ketika kita menentukan metode ya, apakah harus 1, 2 atau 2, 3 misalnya, itu tergantung lagi dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Gitu. Kalau tujuan penelitian dan rumusan masalahnya membutuhkan 2 metode itu ya mau nggak mau harus kita pakai gitu ya. Tapi kalau misalnya cukup dijawab dengan 1 metode, ya kenapa harus repot-repot dengan 2 metode? Itu aja sih. Baik, terima kasih Bu Devi. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Vika, Anissa. Nah, alhamdulillah nih peserta kita sangat bersemangat nih hari ini Bu. Ada yang bertanya lagi nih. Silakan Bu Fitria di unmute. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kebetulan baru ini mempelajari AI. Nah, ingin bertanya masalah ini sih. Kalau memunculkan solusi-solusi itu kan dari penelitian terdahulu ya Bu ya. Nah, itu idealnya berapa kan alternatif solusi seperti itu? Apakah semakin banyak itu semakin bagus untuk hasil penelitiannya atau seperti apa? Itu seperti itu aja. Oke, langsung saya jawab ya Mbak Fitria ya. Jadi memang solusi yang Mbak maksud itu kan ada di model ya, ada di model. Jadi itu adalah fase pertama. Ya, di fase pertama kita konstruk model, jadi modelnya bisa fleksibel, dinamis ya, apapun bentuknya, termasuk salah satunya adalah mungkin kita memunculkan solusi. Ada 2 cara ya untuk konstruk model. Yang pertama literatur review dan yang kedua in-depth interview. Saya sudah jelaskan tadi ya kenapa kita perlu in-depth interview, karena mungkin dari literatur review saja mungkin ini nggak cukup gitu ya untuk menjawab kondisi industri yang sekarang gitu. Nah, yang kedua berapa jumlahnya? Apakah semakin banyak semakin bagus? Sebetulnya again ini masuk teori psikologi karena kita akan melakukan perbandingan pasangan. Kalau misalnya kita punya alternatifnya 3, katakanlah kita punya solusinya 3, ya, maka yang perlu kita bandingkan itu antara solusi 1 dan solusi 2, kita compare, solusi 1 dan solusi 3 kita compare, solusi 2 dan solusi 3 kita compare. Artinya kita cuma punya 3 perbandingan pasangan. Gitu. Tapi semakin banyak solusi, misalnya katakanlah kita taruh 7, 10, can you imagine? Sudah bisa tergambar ya. Kita harus membandingkan 1 dan 2, 1 dan 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Begitu seterusnya. Dan akhirnya kita punya banyak. Gitu. Luckily, beruntungnya ya, sistem kuesioner yang sudah develop sekarang itu sudah bagus, sudah sound, sudah kuat gitu ya untuk mengatasi masalah inkonsistensi. Karena kalau kita bandingkan secara manual, kita akan dihadapkan pada masalah inkonsistensi. Mungkin kita nggak konsisten. Ya, misalnya tadi A sama B mana yang paling bagus? B. B sama C mana yang paling bagus? C. A sama C mana yang paling bagus? Kalau kita jawab A, berarti kita nggak konsisten. Ya, karena A sama B yang bagus, B sama C yang bagus, berarti ya kalau A sama C berarti C yang paling bagus gitu. Tapi kalau kita jawab A, nggak konsisten. Nah, ini sangat mungkin terjadi ketika kita sudah di fase kedua. Oke. Nah, sudah bisa terbayang juga kalau misalnya kita punya banyak solusi, inkonsistensi itu pasti akan terjadi gitu. Secara teori psikologi kita tuh sudah kayak semacam mungkin kita nggak konsisten lagi kalau udah sampai ke perbandingan yang ke-7 gitu. Nah ya, tapi itu tadi karena kita sudah di sistem kuesioner sekarang sudah di-develop dengan baik dan meminimalisir inkonsistensi, jadi sebetulnya sebanyak mungkin variabel juga nggak apa-apa. Jadi ya sampai saturasi aja. Kalau saya bilang tuh mungkin sampai saturasi. Kalau misalnya jawaban responnya sudah sama antara satu responden dengan responden lainnya, udah cut aja, gitu. Ya, jadi level ininya ya sampai saturasi aja. Baik, gitu, terima Mbak. kasih Bu Devi. Gimana Mbak? Ada pertanyaan lanjutan? Mudah-mudahan. Sudah, terima kasih Bu Devi. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bertanya. Dan tadi sepertinya pertanyaan terakhir Bu ya,
mengakhiri sesi kita pada hari ini. Masya Allah luar biasa penyampaian dari Bu Devi. Terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, dan kepada Bapak Ibu peserta teman-teman ya yang sudah bertanya kami ucapkan terima kasih ya, jazakumullah khairan katsira. Dan kemudian Ibu silakan, tadi di awal kita sudah sebutkan insya Allah ada reward ya Bu ya bagi satu orang terbaik ya, penanya terbaik. Silakan Ibu tentukan. Nah, sambil menunggu Ibu Devi menentukan, insya Allah setelah ini kita akan penutupan, di mana nanti akan ada dokumentasi, sisi dokumentasi, dan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk meng-on cam-kan kameranya, kami persilakan ya untuk menghidupkan kameranya. Dan kemudian juga kami sambil menunggu untuk sisi dokumentasi, kami juga sampaikan bahwasanya pesantren riset Al-Azkiyah juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk sama-sama berdonasi, baik itu bentuknya sedekah, wakaf ya. Nah, di sini ada nomor rekening yang tertera, yaitu rekening BSI 543 211 222 dan 7 atas nama Yayasan Azkiyah Amanah Indonesia. Dan kemudian langsung melalui scan kris ya. Di sini Bapak Ibu langsung scan melalui handphonenya masing-masing. Dan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Gimana Ibu, sudah ada untuk penanya terbaik? Oke, paling biar apa ya, mungkin biar saya nggak tahu nanti saya milihnya berdasarkan apa, tapi harus ada indikator ya, milihnya berdasarkan apa. Mungkin yang pertama kali nanya deh, Mas Raihan. Oke, siap. Tadi yang Siapa bertanya tadi? Pertama kali Pak Sofian. Pak Sofian. Ya, Masya boleh Pak Allah. Sofian. Terima kasih Bu atas ini. Terima kasih dan selamat kepada Pak Sofian ya, memenangkan satu voucher training di Smart. Masya Allah, ini sangat luar biasa nih voucher Smart training ya. Oke. Nah, ini juga mumpung hari Jumat dan juga bertepatan dengan bulan Ramadan, Masya Allah ya. Kita tahu amal perbuatan kita dilipat gandakan, Masya Allah. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan. Oke. Nah, kalau sudah siap, insya Allah kita akan akhiri sesi pada Tadarus Metodologi sesi yang ketiga ini dengan foto bersama. Silakan Bapak Ibu bila berkenan untuk menghidupkan kameranya. Baik, ini ada lumayan banyak ya pesertanya, kurang lebih 105 dan ada 5 slide ya. Izin saya coba satu persatu ya, Bu ya. Baik, silakan saya hitung untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, silakan. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Dan slide yang kelima terakhir. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir ya di sela-sela waktunya, dan kami yakin Bapak Ibu tentu punya aktivitas lain ya. Masya Allah sudah berkenan hadir di sini, dan terima kasih sekali lagi kepada Bu Ablista Devi yang sudah meluangkan waktunya. Masya Allah luar biasa penyampaian dari beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi amal jariah ya bagi beliau dan menjadi penambah ilmu juga bagi kita yang sudah menyaksikan tadi. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, sekali lagi bagi yang belum mengisi presensi silakan diisi ya Bapak Ibu ya. Yang bagi belum yang mengisi presensi silakan diisi. Terima kasih.